ada harapan baru ketika Menteri Mendikdasmen baru dan sentuhannya adalah sentuhan yang baru. Bukan berarti ganti menteri, ganti kebijakan, tetapi ganti menteri untuk lebih pemaksimalan penguatan. Kira-kira problematika apa yang perlu digarap oleh Pak Menteri Pendidikan, Mendikdasmen, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah? Ada beberapa hal yang menjadi sorotan yang segera dipecahkan oleh Pak Abdul Muti sebagai Mendikdasmen. Problem apa saja? Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kayan Bintang. Ada sejumlah problematika pendidikan Indonesia ketika Indonesia memiliki keinginan pendidikan mampu mendorong Indonesia sebagai negara maju. Dan bangsa Indonesia, anak-anak muda, kader bangsa memiliki kekuatan pendidikan yang bagus sebagai energi untuk turut andil dalam pengembangan negara Indonesia ini. Permasalahan pertama adalah permasalahan mutu, permasalahan peningkatan mutu. Jadi permasalahan pertama peningkatan mutu. Bagaimanapun mutu pendidikan di Indonesia tidak boleh stagnan, tidak boleh tetap, tidak boleh jalan di tempat. Mutu ini harus terus dibangun sehingga mampu bersaing dengan negara lain, serta yang paling penting mutu itu memberikan daya dorong bagi Indonesia maju. Dan Indonesia emas akan memiliki kekayaan mutu pendidikan ketika anak-anak mudanya memiliki kekuatan berpikir, kekuatan penalaran yang bagus, sehingga peningkatan mutu itu menjadi nomor satu. Problematika kedua adalah pemerataan. Nah, aspek pemerataan ini yang sampai detik ini belum dirasakan dengan sepenuhnya karena persebaran penduduk yang sangat luas, persebaran pulau, persebaran suku, persebaran tempat, dan sebagainya. Nah, persebaran inilah yang menjadi masalah penting bagaimana kemajuan ini tidak didominasi oleh satu tempat, tapi juga didominasi oleh tempat-tempat lain. Pemerataan menjadi sesuatu yang paling penting dalam penguatan Indonesia sebagai negara bangsa, negara kesatuan Indonesia. Yang kedua, pemerataan. Yang ketiga adalah persebaran. Nah, persebaran ini juga tidak merata, terutama persebaran kualitas, persebaran guru, dan persebaran yang lainnya. Guru menumpuk di lembaga satuan pendidikan masing-masing, menumpuk di satuan pendidikan tertentu, tetapi tidak menjangkau di tempat-tempat terpencil, di tempat-tempat yang sangat jauh. Jadi ini juga yang paling penting, persebaran. Ya. Nah, yang keempat adalah penguatan. Penguatan ini penting karena penguatan menjadi problem bagi kita. Karena kalau tidak dikuatkan dia akan stagnan, akan tetap jalan di tempat. Penguatan ini adalah penguatan mutu, penguatan persepsi, penguatan perilaku bagi pelaku-pelaku pendidikan. Itu masalah penguatan. Masalah berikutnya adalah pembaruan. Nah, pembaruan ini amat penting. Mengapa? Karena bangunan-bangunan sekolah di Indonesia adalah bangunan tahun 70-an. Berarti kalau sekarang sudah sekitar 60 tahun. Banyak bangunan yang sudah ringkih, mau ambruk, dan bangunan yang sudah kuno, bangunan yang sudah tidak terbarui. Tentu pembaruan ini menjadi PR bagi bangsa Indonesia untuk bagaimana memperbarui sarana sekolah, prasarana sekolah, bangunan baru, kelas baru, kemudian alat-alat yang terbarui karena perkembangan teknologi begitu cepat. Jadi itu problem berikutnya. Nah, problem berikutnya adalah penyederhanaan kurikulum yang mudah dipakai, mudah digunakan oleh guru, dimanapun, guru siapapun,
lalu guru seperti apapun. Kurikulum itu kalau bisa tidak rumit, tetapi sederhana, mudah dijalankan, dan betul-betul mengandung 3 hal. Jadi yang 3 hal ini tidak hanya pembelajarannya, tapi kurikulumnya juga mengandung 3 hal. Kurikulum yang penuh dengan penalaran, mindful, kurikulum yang bermanfaat atau meaningful, dan yang keempat kurikulum yang joyful, kurikulum yang menyenangkan untuk dijalankan. Itu. Kemudian yang terakhir itu adalah penyebarluasan kekuatan, artinya dimensi kehumasan kita, dimensi penyebarluasan informasi, dimensi komunikasi, ini di Kemendikbud kurang bagus. Sehingga yang masuk ke orang tua bukan dari informasi-informasi resmi yang bagus-bagus itu, tetapi dari kecil-kecil, kasus-kasus kecil yang akhirnya mencuat. Oleh karena itu, Kemendikdasmen harus membangun pencitraan, harus membangun branding, harus membangun komunikasi yang bagus. Komunikasinya selama ini adalah komunikasi formal yang hanya dari situs dari Kemendikdasmen, tetapi tidak ada tenaga-tenaga yang masuk ke dunia entertainment, media sosial yang disenangi oleh masyarakat, orang tua, sehingga ada aliran kesamaan komunikasi di sana. Demikian, selamat bertugas Pak Abdul Muti, dan itulah beberapa hal yang perlu disentuh dalam membangun pendidikan di Indonesia. Salam Kak Yana Bintang. Audio Jungle.